الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam, yang memuliakan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memuliakan kita untuk menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Alhamdulillah, kita termasuk di antara hamba-hambanya yang berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk istiqamah, untuk belajar, menuntut ilmu agama, untuk semakin mengenali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali beliau. Dan semakin kita kenal beliau sallallahu alaihi wasallam, akan semakin kita kenal akan kebenaran dinul Islam. Bahkan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memiliki asumsi-asumsi yang salah tentang agama Allah ini, maka jawaban yang paling mudah untuk menegaskan dan menjelaskan kepadanya adalah dengan menyampaikan kepada orang tersebut atau menunjukkan kepadanya agar dia bisa mengetahui sirah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan itulah, insya Allah dia akan lebih memahami, lebih mengenal agama ini, lebih mengenal Rasulullah SAW, dan lebih mengenal akan kebenaran agama yang mulia ini. Seringkali sebagian orang ketika dia membuka Al-Quran atau membaca ayat-ayat Allah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena lemahnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, karena dia terkadang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya di dalam membaca Al-Quran, maka seringkali dia memiliki beberapa kesalahan persepsi dan pemahaman. Namun tidak ketika dia membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Karena dia membaca perjalanan hidup manusia yang sangat jelas, yang sangat gamblang akan segala sikap-sikapnya. Bagaimana sikap perangai Nabi Muhammad SAW, akhlak beliau ketika menghadapi setiap kondisi, keadaan, dan situasi. Dan itu semuanya semakin menunjukkan akan kebenaran risalah beliau, kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kebenaran wahyu yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan semakin memperkuat dan memperkokoh keyakinan seorang hamba jika dia adalah seorang muslim dan mukmin, dan akan memudahkan seorang yang belum beriman untuk lebih masuk keimanan itu ke dalam dirinya, karena semakin tegas baginya akan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa peristiwa sebelum terjadinya peristiwa perang Khaybar, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat dalam kitab-kitab hadis atau sirah, yang diantaranya adalah di masa fase tenang ini, masa tenang ya. Masa tenang ini bukan masa tenang sebelum pemilu, ya, masa tenang karena tidak adanya serang menyerang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy karena perjanjian Hudaybiyah. Di masa tenang ini membuat mudahnya kunjungan silaturahim dari masing-masing pihak, ya, terutama dari pihak Quraisy kepada penduduk kota Madinah. Kenapa terutama dari pihak Quraisy? Karena orang-orang Quraisy, sebagaimana di dalam poin perjanjian Hudaybiyah, siapapun yang datang dari pihak Quraisy ke Madinah, dia harus kembali. Dan itu tidak berlaku untuk sebaliknya. Ketika ada dari Madinah ke Mekah, maka dia harus berhenti atau tertahan di kota Mekah. Nah, maka fase ini menjadi fase kesempatan bagi sebagian orang yang keluarganya ada di kota Madinah. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy yang keluarganya ada di kota Madinah untuk mengunjungi dan mendatangi kerabat mereka. Yang diantaranya adalah Qutailah ibn Abdul Uzza. Siapa Qutailah ibn Abdul Uzza? Qutailah ibn Abdul Uzza ini adalah mantannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mantan istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pernah dinikahi oleh Abu Bakar dan melahirkan dua orang anak, Asma binti Abu Bakar dan Abdullah ibnu Abi Bakar.
ya. Yang Abdullah ini yang menjadi pengamat Nabi Muhammad SAW di malam-malam hijrahnya beliau ketika beliau di Gua Thawr, ya Abdullah. Nah, Asma adalah putrinya, ya putri dari Qutailah binti Abdul Uzza ini. Dan di saat itulah sang ibu Qutailah ini mendatangi putrinya Asma binti Abu Bakar di kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Asma radhiyallahu anha bahwa beliau menyampaikan bahwa Asma menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Quraisy idh ahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asilu ummi. Ibuku mengunjungiku dan dia adalah seorang wanita musyrik, ya. Dia seorang wanita musyrik dari Quraisy. Dan itu di fase tenang antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy. Artinya riwayat Sahih Bukhari dan Muslim ini menyebutkan bahwa fase kunjungan itu di masa perjanjian Hudaybiyah. Maka aku pun menanyakan hal ini kepada Nabi SAW. Aku menanyakan, ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun. Ibuku datang menghampiriku dan dia raghibah. Raghibah itu memiliki keinginan. Nah, banyak penafsiran terkait dengan perkataan raghibah di sini. Ya, ada yang mengatakan menginginkan untuk memeluk Islam, menginginkan ini dan itu dan lain sebagainya. Namun, jika diasumsikan adalah menginginkan untuk memeluk Islam, itu adalah asumsi yang sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Karena jika memang Qutailah binti Abdul Uzza ini memang ingin masuk Islam, tidak perlu Asma menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Asma menerima sang ibu dan mensyahadatkan beliau. Tapi konteks raghibah di sini, menginginkan di sini bukan itu. Tapi dia adalah menginginkan kebaikan yang dia terima dari putrinya, yaitu Asma. Sang ibu ini ingin menemui Asma, menyampaikan bagaimana keinginan atau sebagaimana keinginan seorang ibu atau orang tua terhadap putra atau putrinya. Itu yang diinginkan oleh ibu dari Asma binti Abi Bakar, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza. Maka karena keinginan ini, sang ibu datang menyambung kepada putrinya, silaturahim kepada putrinya, dan sekaligus juga menginginkan support, bantuan, atau sebagian bantuan finansial atau materi dan lain sebagainya dari sang putri. Apakah aku boleh berbuat baik seperti itu ya Rasulullah? Menyambut permintaan sang ibuku ini, bolehkah aku melakukannya? Itu yang ditanyakan oleh Asma binti Abi Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, Naam sili ummaki. Ya, sambunglah kebaikan untuk ibumu. Ya, ini jawaban Nabi SAW. Dan di dalam hal ini turunlah firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ya, turunlah firman Allah dari surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, serta membantu mereka-mereka yang melawan kalian untuk mengeluarkan kalian atau mengusir kalian. Allah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang seperti itu, yang memang mencanangkan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dan barang siapa yang menolong atau membantu atau mensupport mereka-mereka yang memusuhi Islam dan kaum muslimin,
maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini di antara ayat yang menjadi dasar toleransi di dalam dinul Islam, ya, surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, bahwa tidaklah orang kafir itu satu level. Ya, orang kafir itu tidak satu level. Mereka memiliki beragam macam eh, macam sikap dan akhlak dan perangai mereka. Dan di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa jika orang kafir itu tidak memerangi kalian karena keimanan dan keislaman kalian, tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, ya, tidak membuat kalian itu terusir dari tempat di mana kalian tinggal, Allah tidak melarang kalian untuk atau melarang kita untuk bersikap baik terhadap mereka dan bersikap adil terhadap mereka. Pada Allah, bahkan Allah menegaskan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Yang dilarang adalah ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kita karena keimanan dan keislaman kita, mengusir kita dari rumah-rumah kita, dan membantu musuh-musuh kita untuk mengusir kita. Itulah yang dilarang oleh Allah, kita bersikap baik terhadap mereka. Dan Allah semakin menegaskan barang siapa yang mensupport orang kafir yang model itu, maka dia adalah orang zalim. Nah, di sini ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Beliau menyampaikan di antara faedah atau pelajaran yang bisa diambil adalah wujubu nafaqatil abil kafiri wal ummil kafira wa in kana al waladu musliman. Wajibnya menafkahi ayah yang kafir dan ibu yang kafir walaupun anaknya adalah seorang muslim, ya, wa in kana al waladu musliman. Anaknya muslim, orang tuanya kafir, wajib masih harus dinafkahi oleh anaknya. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan akan hal ini. Kemudian juga di sini hadits ini juga mengandung pelajaran bagaimana bersikap baik, merespon kebaikan orang-orang kafir yang pada dasarnya punya cerita atau riwayat permusuhan dan peperangan bersama mereka selama masa gencatan senjata. Ya, jadi kita menyikapi mereka dengan baik, merespon kebaikan mereka atau memulai kebaikan terhadap mereka di masa gencatan senjata. Yaitu yang terjadi sebagaimana di dalam peristiwa dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini. Dan juga di dalam hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi safaru fi ziyaratil qarib. Di situ ada keutamaan melakukan safar untuk mengunjungi kerabat. Ya, keutamaan melakukan safar untuk mengunjungi kerabat. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita melihat di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah di sini menunjukkan bagaimana sikap Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha yang beliau sangat konsen tentang urusan agamanya. Ya, sehingga beliau menanyakan hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengambil sikap-sikapnya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kaum muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka ini di dalam bersikap, mereka tidak mengambil berdasarkan perasaan dan ego mereka, tapi berdasarkan tuntunan dan bimbingan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa ini. Maka jangan heran, ya, karena Asma radhiyallahu anha, sebagaimana antum mengetahui, beliau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah istri dari Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Ada tambahan dari wallahu a'lam bishawab, tidak disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu di dalam hadis ini mengandung anjuran bagi seorang putri untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun dia telah bersuami. Ya, artinya begini, seringkali terkadang sebagian anak perempuan itu karena asumsinya adalah bahwa saya adalah milik suami saya, maka dia kurang peduli terhadap orang tuanya sendiri. Ini salah. Ya, bagaimana Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, beliau adalah istri dari Az-Zubair bin Al-Awwam.
Tapi ketika sang ibu datang untuk menyambung kebaikan, untuk bertemu dengan putrinya dan mengharapkan mungkin support dan bantuan dari putrinya, ini Asma bahwa di sini tidak, bahwa Asma tetap bersikap baik kepada sang ibu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak ada dalih ya, bukanlah sebuah alasan atau hujjah ketika seorang putri yang mengatakan bahwa saya sudah bersuami, taat saya adalah harus lebih kepada suami saya ketimbang kepada orang tua misalnya. Kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk bersikap buruk terhadap orang tuanya sendiri atau memutus hubungan dengan orang tuanya karena dengan dalih bahwa dia adalah milik suami atau dikuasai oleh suami. Ini sanggahannya apa? Asumsi-asumsi salah itu, yaitu peristiwa Asma dengan ibunya ini sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Peristiwa selanjutnya ikhwatan iman, yaitu yang disebut dengan Ghazwatu Dzilqarad. Ghazwatu Dzilqarad, yaitu sebuah telaga ya yang jaraknya kurang lebih 2 malam dari kota Madinah. Ya, kurang lebih 2 malam dari kota Madinah. Yang dia kenal juga Ghazwatul Ghabah, perang di dalam hutan. Ya, Ghazwa ini kurang lebih 3 hari sebelum peristiwa Khaybar. Ya, kurang lebih 3 hari sebelum peristiwa Khaybar. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih. Ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan itu adalah penegasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Karena beberapa penulis maghazi dan sirah yang lainnya, mereka menempatkan peristiwa Dzilqarad ini atau perang peristiwa Ghabah ini sebelum Hudaybiyah. Namun itu adalah asumsi yang kurang tepat atau salah. Ya, karena bertentangan dengan sebuah riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim, juga dalam Musnad Imam Ahmad, ya, sebagaimana disebutkan dari Iyas bin Salamah dari ayahnya bahwa kami mendatangi kota Madinah di masa Nabi Muhammad SAW, di masa perjanjian Rasulullah SAW Hudaybiyah, ya, dan aku keluar bersama Rabah. Seorang Rabah itu adalah salah seorang budak Rasulullah SAW, ya, untuk mengejar onta Rasulullah SAW yang diculik, ya, yang dicuri. Aku waktu itu, ya, kata Salamah yang perawi hadis ini, beliau menyampaikan aku membawa kuda milik Talha bin Ubaidillah. Nah, ini dia menceritakan kisahnya. Di dalam kisah itu disebutkan bahwa di akhir malam kelompoknya Abdurrahman ibnu Uyainah bin Husn al-Fazari, ya, ini dari suku Ghatfan. Beliau, si Abdurrahman ini mengambil atau mencuri onta-onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, onta-onta yang sudah siap menyusui, ya, dan bahkan membunuh penggembala ontanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini, ya, Ghazwah ini adalah peperangan yang dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah peristiwa Hudaybiyah. Bahkan itu adalah peperangan pertama setelah peristiwa Hudaybiyah, yaitu disebut Ghazwatu Dzilqarad atau Ghazwatul Ghabah, peperangan di hutan atau peperangan Dzilqarad. Apa penyebabnya? Bahwa Nabi SAW memiliki 20 ekor onta. Ya, beliau SAW memiliki 20 ekor onta yang, ya, 20 ekor onta betina yang digembalakan di hutan. Ya, dan diamanatkan kepada seorang laki-laki dari suku Ghifar beserta istrinya. Namun ternyata onta-onta Rasulullah SAW ini dicuri oleh seseorang yang bernama Abdurrahman bin Uyainah bin Hisn al-Fazari. Ya, dia membunuh laki-laki Ghatfan yang menjadi penggembala onta-onta Rasulullah SAW dan menawan istrinya. Dan kemudian mereka menggiring onta-onta Rasulullah SAW, mereka curi yang mereka bawa pergi. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika itu, ya, ketika peristiwa itu terjadi, di saat itu ada salah seorang sahabat yang bernama Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu,
Ya, seorang sahabat yang memiliki kemuliaan yang luar biasa. Beliau suaranya sangat lantang dan pemanah yang sangat ulung, yang luar biasa. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an saat itu sedang keluar bersama Rabah, yaitu budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu waktu malam, ya waktu sahur sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Dia sambil membawa anak busur panahnya dan anak panahnya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu Salamah sedang menuntun kudanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian ketika perjalanan dia balik ke kota Madinah, dia berjumpa dengan budaknya Abdurrahman bin Auf yang mengetahui tentang peristiwa penculikan atau pencurian onta-onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian budak dari Abdurrahman bin Auf ini mengatakan bahwa onta-onta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicuri. Ya, kemudian Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu an bertanya, "Man akhadhaha?" Siapa yang mencurinya? Dijawab dari Ghatafan, dari suku Ghatafan. Maka kemudian Salamah berkata kepada Ribah, ya budak Rasulullah SAW yang mengatakan ya Ribah atau Rabah, bawa kuda ini kembalikan kepada Talha bin Ubaidillah, karena ini milik beliau, dan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa onta-onta beliau dicuri, ya ada penyerangan dan kemudian dicuri. Kemudian Salamah menaiki satu bukit yang dataran tinggi, beliau menghadapkan wajahnya ke kota Madinah, kemudian meneriakkan dengan suara pekikannya dengan mengatakan ya Sobaha, ya Sobaha. Ya, ini adalah teriakan permintaan tolong. Namun sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan bagaimana Salamah ibn al-Aqwa meneriakkan teriakan ya Sobaha itu, semua penduduk kota Madinah mendengarkan teriakan Salamah ibn al-Aqwa. Semua penduduk kota Madinah dengar teriakan itu. Dan itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, atau Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, beliau menyampaikan itu menunjukkan bahwa kuatnya suara Salamah ibn al-Aqwa, atau itu di antara karamah, sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar keumumannya. Bagaimana seorang manusia meneriakkan suara teriakan, hampir satu kota mendengar teriakan tersebut. Ini menunjukkan mukjizat, bukan mukjizat, tapi karamah, ya, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Maka kemudian kata Salamah, aku sendirian ketika sudah meneriakkan itu, aku sendirian mengejar mereka dengan membawa pedangku, busurku, dan anak-anak panahku. Aku mulai memanahi mereka dan aku mengenai satu demi satu. Ya, terutama lagi ketika di hutan. Ya, maka aku nunggu di batang pohon itu, bersembunyi di balik pohon, ya, dekat dengan akarnya, aku memanah mereka. Sehingga setiap ada penunggang yang mengarah kepadaku, aku bunuh dia dengan anak panahku. Sambil aku memanahi mereka, membunuhi mereka satu demi satu, aku berkata, ana ibnul Aqwa, wal yawma yawmur radda. Aku adalah ibnul Aqwa. Hari ini adalah hari kebinasaan. Ya, ini adalah hari kebinasaan. Kemudian Salamah mengejar salah seorang di antara mereka. Ya, beliau menyampaikan, aku mengejar salah seorang di antara mereka, aku melemparnya dengan anak panah, dan dia di atas kendaraannya. Sehingga aku membunuhnya satu demi satu. Sampai anak panah yang ada di punggungnya Salamah habis. Dan Salamah sambil mengatakan, ana ibnul Aqwa, ana ibnul Aqwa'i, wal yawma yawma radda'i. Aku adalah ibnul Aqwa, dan hari ini adalah hari kebinasaan dan kehancuran bagi orang-orang musyrikin tersebut. Kemudian kata beliau, ketika aku di sebuah pohon, aku menghujani mereka dengan anak-anak panah. Ya, sehingga mereka pun menyerengsek naik ke atas gunung. Ya, ketika mereka sudah mulai di atas gunung dan mulai menyempit, ya, aku menaiki dataran tinggi atau puncak dari gunung tersebut, dan kemudian aku mulai melempari mereka dengan batu dari atas. Jadi Salamah mengambil dari sisi yang berbeda,
berada di atas mereka. Mereka sedang berupaya untuk menaiki gunung itu. Salamah dari atas melempari mereka dengan batu. Sambil Salamah mengatakan, wa ana ibnul Aqwa, ya, wal yawma yawma radha. Ya, sambil beliau mencela dan mengejek mereka. Aku terus melakukan itu sambil aku menghina dan mengejek mereka. Sehingga setiap onta Nabi SAW yang mereka culik, yang mereka curi, satu demi satu aku ambil. Ya, setiap aku ambil, aku taruh di belakang punggungku. Aku ambil atau aku arahkan ke belakang punggungku. Aku ambil satu demi satu dari onta-onta Rasulullah SAW. Dan itu terus aku memanahi mereka sampai mereka sendiri ketika berusaha untuk membalas, mereka menjatuhkan kurang lebih 30 anak panah. Ya, dengan mereka meninggalkan jubah-jubah mereka. Karena mereka ketakutan, mereka menyelamatkan diri dan meninggalkan jubahnya. Dan tidaklah mereka meninggalkan atau menjatuhkan jubah-jubah itu kecuali aku memberikan tanda, ya, dengan jubah-jubah yang ditinggalkan itu, dengan aku letakkan batu di sana, ya, supaya dikenali oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menyusul Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Dan ketika mereka dalam kondisi yang terdesak seperti itu, ya, mereka terdesak oleh satu orang sahabat ini, Salamah ibnul Aqwa. Datanglah Uyainah bin Badr Al-Fazari, si pencuri ini tadi, si pencuri ini, ya, si pencuri ini datang untuk membawa support bantuan kepada mereka. Ikhwafillah, ditanya oleh si Uyainah bin Badr si kafir ini. Dan dia bertanya, "Ma hadzal ladzi ara?" Apa yang saya lihat ini? Kenapa seperti ini? Ya, maka kemudian suku Ghatfan yang mereka melarikan diri dari Salamah ibnul Aqwa mengatakan bahwa kita dikejar dari sebelum matahari terbit. Dari gelap gulita di waktu sahur aku dikejar sampai sekarang. Ya. Dan dia mengambil semua yang berhasil, barang curian kita berhasil diambil alih oleh dia. Dan dia sekarang meletakkan itu semua di belakang punggungnya. Maka kemudian kata Uyainah, si pelopor kejahatan itu, dia mengatakan, kalau bukan karena saya mengetahui dan meyakini bahwa dia pasti ada penolong di belakangnya, dia tidak akan bersikap seperti ini terhadap kalian. Ya, dia berani dengan lantangnya melempari kalian dengan anak panah, padahal dia sendirian. Pasti dia meyakini dia bakal mendapatkan bantuan, dukungan dari yang lainnya, dari umat Muhammad SAW yang lainnya. Kemudian Uyainah menganjurkan, memerintahkan salah seorang dari mereka untuk melihat, ya, untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Salamah ibnul Aqwa. Maka muncullah kurang lebih 4 orang di antara mereka. Mereka menaiki gunung. Ketika mereka menaiki gunung untuk menghampiri Salamah ibnul Aqwa. Kemudian Salamah melihat 4 orang itu sedang merangsek mendekati beliau. Beliau mengatakan, "Ata'rifuni? Kalian kenal aku? Siapa aku?" Ya. Maka 4 orang itu bertanya, "Man anta?" Kamu siapa? Maka aku mengatakan, "Ana ibnul Aqwa." Aku putra al-Aqwa. Walladhi karrama wajha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La atlubu rajulan minkum illa adraktuhu. Wa la yatlubuni rajulun minkum illa fayudrikani. Ya. Kemudian Salamah ibn al-Aqwa mengatakan, demi Allah yang telah memuliakan wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai saya mengejar kalian. Karena jika aku mengejar kalian, aku pasti akan mengenai kalian dan aku akan membunuh kalian. Dan jika ada di antara kalian mengejarku, aku pasti akan membunuh. Maka mendengar ancaman keras dari Salamah ibn al-Aqwa yang seperti ini, mereka pun balik pulang. Ya, mereka pulang menemui atasan mereka. Ikhwatal iman. Adapun di kota Madinah, kaum muslimin yang mendengar teriakan Salamah ibn al-Aqwa, "Ya sabaha, ya sabaha." Nabi SAW pun bersabda, "Al-faza' al-faza'." Ada orang yang butuh pertolongan. Segera, bergegas. Maka bergegaslah beberapa sahabat menunggangi kuda mereka, ya, mengambil kuda-kuda mereka dan mendatangi Rasulullah SAW. Yang diantara para penunggang kuda itu diantaranya adalah Al-Miqdad bin Amr, ya, yaitu koalisinya Bani Zuhrah. Kemudian Abbad bin Bishr,
salah satu dari suku Bani Abdul Ashhal, Sa'ad bin Zaid, salah seorang dari Bani Ka'ab bin Abdul Ashhal, Usaid bin Zuhair, Usaid bin Zahir, serta Uqasyah bin Mihsan Al-Asadi. Kemudian juga Muhriz ibn Nadlah yang biasa dikenal dengan Al-Akhram Al-Asadi. Juga Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i, ya, yaitu penunggang kuda Rasulullah SAW, Abu Qatadah. Kemudian Abu Ayyash Ubaid bin Zaid ibn Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang datang menghampiri Nabi SAW. Ketika mereka sudah berkumpul di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW menunjuk Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Al-Miqdad bin Amr untuk menjadi pemimpin mereka. Ya, untuk menjadi pemimpin mereka. Namun yang rajih yang dikuatkan oleh para ulama adalah Sa'ad bin Zaid Al-Ashhali. Nabi SAW kemudian bersabda kepada mereka, kepada orang-orang penunggang kuda ini, "Ukhruj fi talabil qaumi hatta alhaqaka fin nas." Kejar mereka, ya, kejar. Apa yang terjadi? Kejar ya, sumber suara ini sampai aku akan menyusul kalian dengan membawa manusia. Ya, sambil membawa supporter, membawa penolong, pendukung dari kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan aku pun, ya, aku tetap seperti itu, kata Salamah ketika mengamati perbuatannya orang-orang musyrikin Ghatfan ini tadi. Ya, aku terus berada di tempat dudukku sampai aku melihat penunggang-penunggang kuda Rasulullah SAW mulai masuk ke dalam hutan di antara sela-sela pepohonan. Yang aku lihat pertama kali adalah Al-Akhram Al-Asadi, yaitu Muhriz ibnu Nadlah. Kemudian di belakangnya ada Abu Qatadah, penunggang kuda Rasulullah SAW. Kemudian di belakang Abu Qatadah ada Al-Miqdad bin Amr. Ya, dan itu membuat orang-orang musyrikin semakin lari dan ketakutan. Aku pun turun dari gunung. Ya, aku pun menuntun kudanya Al-Akhram. Ya Al-Akhram, ya, aku tuntun kudanya. Dan aku mengatakan, ya Akhram, hati-hati dengan mereka. Ya, jangan kamu sampai terhadang oleh mereka sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jangan nyerang dulu. Kita tunggu dulu. Karena mereka jumlahnya banyak, suku Ghatfan, suku Ghifari ini suku yang sangat besar. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Namun Al-Akhram, beliau mengatakan, ya, Al-Akhram Al-Asadi berkata kepada Salamah ibn al-Aqwa, "Ya Salamah, in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir wa ta'lamu anna al-jannata haqqun wan nara haqqun, fala tahul baini wa baina syahadah." Ya, wahai Salamah, kalau kamu beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kamu meyakini bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, jangan halangi aku dari mati syahid. Kata Al-Akhram seperti itu. Jangan halangi aku dari mati syahid. Maka aku pun melepaskan tali kuda dari Al-Akhram Al-Asadi radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun menyusul mengejar Abdurrahman ibn Uyain. Ya, kemudian terjadi perang tanding, perang tebas-menebas antara Al-Akhram Al-Asadi dengan Abdurrahman bin Uyainah, pelopor kepala pencuri onta-onta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Akhram berhasil menyembelih kudanya Abdurrahman. Ya, namun Abdurrahman berhasil membunuh Al-Akhram, ya, menusuk Al-Akhram dan membunuhnya. Dan kemudian kudanya Al-Akhram ditunggangi oleh Abdurrahman ibn Uyainah. Ya, ikhwatal iman. Kemudian Abu Qatadah melihat sahabatnya Al-Akhram Al-Asadi mati dibunuh oleh Abdurrahman bin Uyainah, maka dia pun mengejar, Abu Qatadah mengejar Abdurrahman bin Uyainah dan kemudian membunuhnya. Ya. Dan setelah dibunuh, jatuh dia dari kudanya. Kemudian Abu Qatadah melepas jubahnya dan menutupkan kepada jasadnya Abdurrahman. Ya. Dan kemudian Abu Qatadah mengambil kuda Al-Akhram yang baru saja dicuri oleh Abdurrahman bin Husain. Kemudian dia ke arah balik. Ya, dia balik. Jadi dia mengejar ke depan dan setelah dia berhasil membunuh Abdurrahman bin Husain, dia kemudian balik. Ikhwatal iman.
Sedangkan kaum muslimin ketika mereka melewati jasad atau jenazah yang ditutup dengan jubah ya milik Abu Qatadah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan Abu Qatadah mati terbunuh. Ini kondisi gelap ya. Untuk memahami ikhwafillah, kondisinya lagi gelap di tengah hutan sebelum subuh ya. Namun Nabi SAW bersabda, "Laisa bi Abi Qatadah, walakinnahu qatilun li Abi Qatadah, wada'a alaihi burdahu li ta'rifu annahu sahibahu." Ya, ini bukan Abu Qatadah yang mati. Namun ini adalah korbannya Abu Qatadah. Ini si kafir. Memang sengaja Abu Qatadah meletakkan jubahnya di atas jasadnya supaya ketika kalian sebentar lagi ketemu dengan seseorang itu kalian menyadari itu adalah Abu Qatadah, bukan orang kafir. Ya, karena kondisinya gelap. Perlu antum pahami ikhwafillah, jangan sampai kemudian Abu Qatadah balik ya dan kemudian bertemu dengan rombongan kaum muslimin dikiranya musuh karena dalam kondisi gelap gulita. Bukan seperti dalam kondisi kita di zaman ini yang pada malam seperti ini pun antum masih bisa mendengarkan atau melihat kajian ana dengan cukup terang. Ya. Allah ibarik fikum. Allah ibarik fikum. Ikhwatal iman. Di saat itu Ukasyah bin Muhsin radhiyallahu an beliau mengejar dan bertemu dengan seorang yang bernama Aubar. Ya, Aubar beserta putranya yang bernama Amr bin Aubar yang naik kuda berduaan. Ya, naik kuda berduaan. Subhanallah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ukasyah pun menombak ya, menombak Aubar dan putranya ini yang sedang bergoncengan di atas kuda bergoncengan dua orang, ditombak menembus kedua-duanya. Ya, menembus kedua-duanya dan kedua-duanya mati. Kemudian ikhwatal iman, Salamah menceritakan, kemudian aku lari. Ya, beliau lari. Salamah tidak menunggangi kuda atau onta. Beliau lari untuk mengejar mereka. Sampai aku melihat debu yang diterbangkan oleh rombongan Rasulullah SAW. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka, ya musuh-musuh ini yang mencuri onta-onta Nabi SAW ini, mereka lari sebelum terbenamnya matahari kepada salah satu tempat yang di situ ada mata air yang disebut dengan Dzuqarad. Ya, Dzuqarad, sebuah mata air yang di sana. Mereka ingin minum dari situ karena kehausan. Ya, mereka ketika merehat, saya lari mengejar mereka di belakangnya, maka mereka pun pergi meninggalkan telaga atau mata air itu sebelum mereka setetes pun minum dari telaga tersebut. Ya, maka dia pun ya mereka itu menjadi semakin berat bagi mereka. Itu semakin berat bagi mereka sampai terbenamnya matahari. Ini dari malam, siang sampai ketemu malam lagi. Dan aku menjumpai salah seorang di antara mereka, kata Salamah, dan aku pun menombak memanahnya. Dan sambil aku mengatakan, khudha, terima ini. Dan sambil mengatakan, wa ana ibnul aqwa'i wal yawma yawmur radda'i. Aku adalah ibnul aqwa' dan hari ini adalah hari kesialan kalian. Dia kena anak panah di salah satu belikatnya. Kemudian sambil mengatakan, ya sukala ummin aqwa'u bukra. Ya, dia mengatakan, sial ya aku. Ya, aku bertemu dengan Aqwa ini dari subuh sampai sekarang. Ya, maka kemudian Salamah mengatakan, "Naam ya aduwa nafsi." Ya wahai musuh dirinya. Dan aku pun susulkan satu anak panah tambahan kepadanya, ya, sehingga orang itu terkena dengan dua anak panah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun yang dikejar oleh Salamah ini, Ibnu Aqwa meninggalkan dua ekor kuda. Dan aku menuntun dua kuda itu, aku bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan aku pun disusul oleh Amir, ya, Amir yang dia membawa satu kantong air yang di situ, kantong air yang di dalamnya berisi susu campur air, dan satu kantong yang isinya murni air. Maka aku pun
wudhu dari air itu dan aku minum. Setelah itu aku menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang ada di mata air Dzikarat tadi, mata air yang tadinya orang-orang yang mencuri onta Nabi SAW berupaya untuk minum dari sana. Dan Nabi ternyata tidak sendirian. Beliau membawa banyak orang. Beliau membawa 500 orang dari kota Madinah. Dan Bilal bin Rabah radhiyallahu an telah menyembelih seekor onta ya untuk bekal kaum muslimin mengkonsumsi apa yang bersama untuk mengkonsumsi onta tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bilal memanggangkan hati dan punuk onta untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memanggangkan hati onta dan punuk onta untuk Rasulullah. Dan memang enak punuk onta ini luar biasa. Walaupun memang isinya memang lemak, ya. Tapi antum perlu mencoba kalau menjalani ibadah umrah untuk makan nasi onta, ya. Namanya hashi. Ya, ketika di Mekah atau Madinah banyak resto-resto yang namanya hashi itu menjual nasi dengan daging onta. Dan beberapa itu menyediakan punuk onta itu empuk sekali gaji ya, karena berupa semacam gaji tapi dagingnya masya Allah tabarakallah. Kemudian kata Salamah, aku mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku pergi dengan 100 orang dari sahabatmu, aku kejar mereka. Sehingga siapapun yang turut andil di dalam kejahatan itu aku akan membunuhnya. Nabi SAW pun bertanya, engkau akan melakukan itu wahai Salamah? Kata Salamah, iya benar ya Rasulullah. Walladzi akramak. Diam demi Allah yang telah memuliakan. Maka Nabi SAW pun tertawa. Ya, tertawa beliau tertawa sampai terlihat giginya di antara nyalanya api. Ya, api yang dipakai untuk memanggang onta tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Ibn al-Aqwa'i, malakta fa'asjih. Innahumul ana la yukra'una fi ardi Ghatafan. Wahai Ibn al-Aqwa', kamu sudah ketinggalan jauh dari mereka. Mereka sudah terlalu jauh, mereka sudah pulang ke kampung-kampungnya dan mereka sudah sedang bersama dengan suku mereka dari suku Ghatfan. Ya. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ada salah seorang dari suku Ghatfan datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa mereka melewati sekelompok orang dari suku Ghatfan yang juga sedang makan-makan, sedang menikmati seekor kambing yang mereka sembelih untuk mereka makan bersama. Dan kemudian ketika mereka sedang menyembelih itu mereka melihat pada bulunya ya ada debu ya, dan itu menunjukkan bahwa kita tersusul. Maka mereka pun meninggalkan panggangan mereka ini tadi dan lari meninggalkan apa yang mereka masak itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa ini, ya, Nabi SAW bersama 500 orang itu, beliau di saat itu di Dzikar, ya, di mata air itu, beliau melaksanakan sholat sambil seperti sholat khauf, ya, yaitu melaksanakan sholat khauf. Sebagaimana riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf di Dzikarad. Ya, sehingga ada kaum muslimin membagi menjadi dua soft, ya, soft yang berhadapan dengan musuh dan soft di belakangnya. Kemudian Nabi SAW sholat, ya, kemudian beliau SAW sholat dengan soft yang ada di belakang beliau, yang persis di belakang beliau 1 rakaat. Kemudian mereka itu mundur, ya, dan kemudian yang lain itu melaksanakan sholat itu maju, ya, dan melaksanakan 1 rakaat tersisa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di Dzikarat ini sehari semalam, ya, menanti berita, mencari informasi tentang mereka-mereka yang mencoba untuk menyerbu, ya, untuk membuat kekacauan dengan mencuri onta-onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda di esok harinya sebelum balik ke kota Madinah, beliau bersabda, khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah wa khairu rajjalatina Salamah.
Sebaik-baik penunggang kita pada kejadian ini adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik orang yang berjalan kaki adalah Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Salamah memberikan kepadaku ghanimah 2 jatah, yaitu jatah penunggang kuda dan jatah seorang yang berjalan kaki. Ya, aku mendapatkan 2 jatah itu. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah sambil membonceng Salamah ibnul Aqwa, ya, di atas onta beliau yang termasuk yang diculik, yaitu Al-Adba. Ya, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka sudah mendekati kota Madinah, sudah dekatlah, kurang lebih tinggal kurang lebih 1 jam lah sebelum sampai ke kota Madinah. Ada sebagian dari sahabat Ansor yang nantang lomba lari, ya, sambil mengatakan hal min musabiq, ada yang mau lomba lari dengan saya, ada yang mau lomba lari dengan saya. Ala rajulun yusabiqu ilal Madinah, adakah yang mau lomba lari denganku untuk sampai ke kota Madinah? Berulang-ulang dia menantang seperti itu. Ya, saat itu saya dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan saya berkata, kata Salamah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, zarni fala usabiqur rajul. Ya Rasulullah, ya, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Izinkan aku berlomba mengalahkan orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta, kalau kamu mau silahkan. Maka Salamah pun turun, ya, dia mengambil ancang-ancang untuk lari di belakang si pemuda tadi, ya, artinya dia memberikan dispensasi, ya, atau kompensasi kepada pemuda itu, dia di depan, Salamah dari belakang. Aku pun lari dan mengejarnya, ya, mengalahkan dia, ikut lari, aku lari dari belakang mengejarnya dan aku melewatinya, aku mengalahkannya sampai kota Madinah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ini peristiwa ini, ya, disebutkan secara detail riwayatnya, peristiwa Ghazwatu Dziqarat itu diriwayat oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam beberapa bab di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim juga demikian, Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya, ya. Dan ini menunjukkan kesabitan atau kesahihan peristiwa ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang peristiwa Ghazwatu Dziqarad, ya, beliau menjelaskan tentang beberapa faedah, ya. Beliau menyampaikan bahwa bolehnya mengejar musuh, ya, mengejar lawan atau musuh di dalam peperangan. Dan juga di dalam riwayat ini menunjukkan tentang bolehnya memberikan peringatan dengan suara yang lantang, ya, memberikan peringatan dengan suara yang lantang. Dan kemudian juga seseorang di dalam mengenalkan dirinya kepada musuh, ya, ketika dia seorang pemberani, untuk membuat gentar dan takut musuhnya, itu dibolehkan. Dan juga disunahkannya memuji kepada sang pemberani, ya, dan menyebutkan beberapa kelebihan dan keutamaannya, terlebih lagi ketika memang terbukti, ya, jasanya terlihat, supaya semakin kuat termotivasi dia untuk menunjukkan keberaniannya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, selama hal itu tidak menyebabkan orang tersebut terkena ujub atau malah muncul kesombongan dari pujian-pujian itu. Dan juga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menunjukkan bolehnya lomba lari, ya. Tidak ada perselisihan tentang bolehnya lomba lari selama tidak ada piala atau hadiah yang diperoleh, ya. Ini terkait dengan adapun jika ada hadiah atau piala yang diperoleh, maka yang sahih adalah tidak boleh, kata beliau. Ini dijelaskan dalam Fathul Bari jilid 8 halaman 237. Nah, pertanyaannya, ikhwafillah, ini ada satu cerita yang masih nyangkut di sini, yaitu bukankah penggembalaan onta-onta Nabi SAW digembalakan oleh 2 orang? Yang satu yang laki-laki dibunuh, yang perempuan ditawan. Nah, bagaimana nasibnya si muslimah yang ditawan ini? Ya, wanita muslimah itu berhasil melepaskan dirinya, ya, melepaskan dirinya dari tawanan itu. Kemudian dia menghampiri onta-onta yang dicuri itu satu demi satu. Namun sayangnya setiap didekati onta itu mengeluarkan suara, kecuali Adba,
yaitu onta Rasulullah SAW yang tidak mengeluarkan suara. Maka kemudian dibawalah, digiringlah onta itu, dinaiki dan dia lari menuju kota Madinah menunggangi onta tersebut, onta Nabi. Dan wanita itu bernazar. Apa nazarnya? Nazarnya wanita ini, kalau saya selamat, onta ini saya sembelih. Ya, dia niat seperti itu. Maka ketika dia masuk ke kota Madinah, ya, atau menemui rombongan Nabi Muhammad SAW, dilihat ini al-afba, ini onta Rasulullah, ya, ini onta Rasulullah SAW. Maka kemudian wanita itu menyampaikan bahwa dia sudah nazar kalau onta ini, kalau dia bisa selamat, dia akan sembelih onta tersebut. Maka mereka pun ya mendatangi Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh wanita tersebut, ya, dan nazarnya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, Subhanallah, bi sama jazatha, bi sama jazaitiha, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kata Nabi SAW, Subhanallah, kamu melakukan balasan yang sangat buruk, ya, kompensasi yang sangat buruk terhadap onta yang telah menyelamatkanmu, kata Nabi SAW. Bagaimana kamu mau balasnya dengan seperti dia telah menyelamatkanmu, tapi kamu mau sembelih dia. Dan lagi kata Nabi, tidak boleh kamu memenuhi nazar yang maksiat. Dan juga tidak boleh kamu membayar nazar yang atau bernazar dengan harta yang bukan kamu miliki. Ini yang terjadi. Ya, dia nazar untuk menyembelih onta milik Nabi. Bagaimana dia melakukan hal itu? Harusnya nazar dengan bersedekah atau mengorbankan kendaraan atau kuda atau onta atau kambing atau apapun itu yang miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Tidak mungkin nazar, saya nazar insya Allah kalau misalnya saya selamat dari satu kondisi tertentu, insya Allah saya sedekah dengan mobil tetangga. Ya, itu sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, dua peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa Khaybar. Ya, peristiwa Ghazwatu Dzilqarab, ya, dan juga datangnya ibu dari Asma binti Abi Bakar ke kota Madinah dan dia mengkonsultasikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ingat ikhwafillah bahwa peristiwa Dzulqarat ini adalah kurang lebih 3 hari ya sebelum peristiwa Khaybar, yang artinya nantinya setelah ini mata di kita adalah peristiwa Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Wallahu alam bishawab. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik. Masya Allah, syukuran jazakallahu khairan ya Ustazuna yang telah menjabarkan dari peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya perang Khaybar ini. Dan insya Allah untuk pekan depan kita memasuki Ghazwah Khaybar di hari Senin tanggal 29 ya insya Allah. Baik, untuk selanjutnya, apakah Ustaz mau buka tanya jawab Ustaz? Silakan, ahlan wa sahlan. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, jemaah, kami persilakan pada jemaah yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box ini ataupun juga bertanya langsung. Baik, pertanyaan pertama dari melalui chat dari Pak Hairus di Melaka, Malaysia. Assalamualaikum ya Ustazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah benar surat-surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada Raja Romawi masih lagi tersimpan di Arab Saudi? Pertanyaan pertama. Nah, terkait pertanyaan yang pertama ini, wallahu alam bishawab. Anak tidak pernah tasabbut atau tabayyun tentang hal ini. Wallahu alam bishawab. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah kalau betul ada, wallahu alam bishawab, apakah di museum mana, wallahu alam bishawab. Anak walaupun ada keraguan, kalaupun kalau itu masih ada, ya anak tidak yakin itu masih ada, karena surat itu disampaikan bahwa disimpan di kerajaan Saudi. Bagaimana bisa? Karena secara logika surat itu dikirim kepada Raja Romawi atau Persia ya, atau Romawi ya. Ya, artinya di tangan Heraklius.
Bagaimana kemudian surat itu balik lagi ke tangan umat Islam? Ya, ini nggak nyambung, ya nggak pas. Wallah alam bisawab. Tapi anak tidak tahu tersebutnya. Apakah bisa jadi itu disimpan dan bagaimana? Wallahu alam bisawab. Saya tidak tahu tentang hal ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak akhir-akhir ini viral berkenaan orang kafir berwisata memasuki kota Madinah sambil berjalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi tanpa menutup aurat. Apakah boleh orang kafir memasuki kota Madinah? Bukankah Madinah dan Mekah merupakan tanah haram? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Orang-orang kafir memasuki kota Madinah, eh, yang dilarang adalah menetap di sana. Ya, karena itulah maka di masa Umar, ya di antara pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhriju ahlal kitab min jaziratil Arab, usirlah ahlul kitab dari jazirah Arab, dan itu dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa Umar radhiyallahu anhu. Umar mengusir ahlul kitab Yahudi secara total dari seluruh jaziratul Arab. Tapi bukan berarti pengusiran itu melarang mereka untuk memasuki kota Madinah. Ya, bukan berarti seperti itu. Buktinya apa? Buktinya perdagangan yang terjadi antara Syam, ya, dari negeri Syam ke kota Madinah masih berlaku di masa Umar. Dan Umar masih menerima utusan-utusan yang datang ke kota Madinah dari kalangan ahlul kitab dan yang lainnya. Dan itu tidak dilarang oleh Umar bin Khattab. Artinya, ikhwafillah, jadi apakah boleh orang kafir masuk ke kota Madinah? Jawabannya boleh. Namun semestinya memang mereka mengikuti nilai-nilai dan ajaran-ajaran dinul Islam, bahwa jika seorang wanita harus menutup hijabnya, menutup dirinya, ya tidak menampakkan auratnya di depan kaum muslimin, terutama mereka yang sedang melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan bagi jemaah yang masih ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chatbox ataupun juga melalui interaktif dengan mengaktifkan tombol raise hand-nya. Kami silakan Ummu Ambar. Ya, Kang Zai, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Barakallahu. Ya, Ustadz, ini yang ditanyakan tidak berkaitan dengan materi tadi, tapi berkaitan dengan bulan ini, Ustadz. Bulan Nah, Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. nah, Ya, yang pertama adalah Ustadz, di bulan Rajab itu biasanya nanti sudah digaung-gaungkan ada doa tertentu atau khusus menghadapi Sya'ban, kemudian menghadapi Ramadan. Apakah itu benar doanya ada, Ustadz? Dan yang kedua, Ustadz, di amalan bulan Rajab sesuai sunnah apa saja yang bisa dilakukan, kemudian bulan Sya'ban menuju Ramadan. Mungkin itu, Ustadz. pertanyaan Jazakumullahu kedua apa, khairan. Muhammad? Pertanyaan kedua? Amalan Oh, sunnah amalan yang di bisa bulan Rajab. dikerjakan. Ya, Rajab, Sya'ban, dan menuju Ramadan, Ustadz. Di sini diborong. Nah, Ya, Masya Allah, jazakumullahu khairan, Ustadz. satu kajian sendiri. Nah, Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan bulan Rajab. Bulan Rajab di antara bulan-bulan haram. Ya, di antara bulan-bulan haram. Yang artinya maksiat dan dosa yang dilakukan di bulan ini dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya melebihi bulan-bulan yang lainnya. Otomatis ketaatan juga pun demikian. Ketaatan pun juga demikian. Namun, apakah ada doa khusus, zikir khusus, ibadah khusus yang dilakukan di bulan Rajab? Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada yang spesial atau spesifik khusus. Ya, apalagi kemudian menjelaskan tentang ada ibadah-ibadah spesifik yang dilakukan di bulan Rajab. Ya, maka di antara ulama yang dengan tegas mengingkari akan adanya hal ini adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ya, penulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau sendiri menulis buku judulnya Tabyinul Ujab bima Ja'a fi Fadli Rajab, penjelasan tentang keanehan-keanehan dari semua riwayat-riwayat keutamaan bulan Rajab. Beliau menjelaskan semua hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dan melemahkannya. Ya, itu wallahu alam bisawab. Ana tidak mengetahui secara spesifik suatu zikir atau doa spesial khusus, ya, terkait dengan keutamaan berdoa di bulan Rajab. Ya,
semua riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang lemah. Adapun Sya'ban, ada beberapa riwayat. Artinya gini, apakah berarti tidak ada ibadah spesial yang bisa dilakukan di bulan Rajab ini? Ketika antum termasuk orang yang biasa melakukan ibadah, misalnya puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, atau misalnya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tafadhal dilakukan secara mutlak, secara umum. Ya, jangan dikhususkan dengan suatu ibadah spesial atau spesifik tertentu, kemudian antum menjadikan itu sebagai sebuah inilah ibadah di bulan Rajab yang harus dilakukan atau disunahkan, dianjurkan di bulan Rajab. Dengan asumsi yang seperti itu, maka itu akan menjadi amalan bid'ah. Allah a'lam bishawab. Kemudian Sya'ban. Terkait dengan bulan Sya'ban, memang Nabi SAW diantaranya adalah beliau ketika di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak pernah Nabi SAW melaksanakan puasa hampir penuh 1 bulan seperti beliau puasa di bulan Sya'ban. Ya, ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban. Apa di antara keutamaannya? Wallahu a'lam bishawab, itu di antara bentuk kita dalam tanda kutip mencuri start. Ya, ketika fisik kita secara fisik ini telah terbiasa dengan puasa di bulan Sya'ban, maka kita tidak akan kaget dan terkejut ketika memasuki bulan Ramadan. Itu di antara keutamaan, sehingga semangat ibadah di bulan Ramadan itu tetap terjaga karena sudah memiliki pembiasaan 1 bulan atau mungkin dari waktu-waktu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan tapi udah bisa di skip untuk pekan depan aja katanya Ustadz. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Baik, di chat tidak ada lagi yang bertanya dan rupanya pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan kepada Ummu Amr merupakan pertanyaan pamungkas untuk kajian pada malam hari ini. Untuk selanjutnya sebelum ditutup mohon berkenan kepada Ustazuna Ali memberikan akhir kalam di kajian malam hari ini. Silakan Ustaz. Allah barik fiik. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang peristiwa perang Khaybar, yang salah satu peperangan yang besar yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang lebih adalah 3 hari ya setelah peristiwa Ghazwatu Dziqarad. Ini yang insya Allah rincian dan detailnya peristiwa Khaybar ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita melihat ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran di antara pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana beliau memberikan ibrah, memberikan pelajaran terutama kepada wanita yang selamat ini ya, dengan semangat nazarnya. Dan itu pelajaran bukan untuk beliau, untuk wanita tersebut juga, tapi untuk semua kita semuanya ya, bagaimana kita berbuat kebaikan dengan kebaikan ya. Ketika misalnya ditolong, dalam tanda kutip ditolong oleh seekor hewan dan binatang, bukan kemudian kita kompensasinya adalah dengan mengorbankan binatang itu. Ini bukanlah sebagai bentuk terima kasih. Ya, harusnya adalah ketika kita ditolong oleh seekor hewan, maka kita berterima kasih kepada hewan tersebut. Ini ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan. Ya, sampai beliau mengatakan bi sama jazaitiha, sangat buruk kompensasi dan pembalasan yang kau berikan kepada onta ini yang telah menyelamatkanmu. Ini di antara pelajaran keluhuran akhlak dan mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah juga beliau SAW mengajarkan bahwa tidak boleh seseorang bernazar ya, membayar nazar yang niatnya adalah kesalahan atau maksiat, apalagi ya nazarnya nazar maksiat ya, dan termasuk juga nazar terhadap apa yang tidak dimiliki olehnya. Ya, bernazar untuk sesuatu yang tidak dimiliki. 2 hal itu adalah sesuatu yang dilarang, yang tidak benar, dan ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ya pelajaran-pelajaran yang sangat banyak kalau misalnya kita mau berhenti lebih dalam, lebih mendalami, lebih mengkaji, lebih mengeksplorasi dari semua peristiwa dan sikap-sikap yang dipilih, yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka kajian sirah ini akan jauh lebih lama dan lebih dalam lagi.
Namun setidaknya mungkin kita dengan mengkaji, dengan lebih memahami runtutan kronologis peristiwa-peristiwa dan mencoba mengeksplorasi sedikit dari faedah-faedah yang disampaikan oleh para ulama di dalam mensyarah peristiwa-peristiwa tersebut, setidaknya yang sedikit itu banyak memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Mungkin ini ikhwafillah kesempatan kita, dan semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.